versi-versi tentang mengapa kok Abu Nuwas tiba-tiba tobat. Yang pertama ada yang bilang karena di penjara. Ketika di penjara kemudian dia sadar hidupnya jadi tambah religius. Ada juga yang versi kebalikannya, versi kedua malah sebenarnya dia tidak pernah tobat. Ada yang bilang bahwa dia cuma acting aja biar keluar dari penjara. Jadi aslinya ya tetap kayak Abu Nuwas yang lama. Ada yang bilang begitu. Tapi dari syair-syairnya belakangan kelihatannya ya dia benar-benar tobat. Ada versi lain, versi kedua. Jadi ada cerita satu ketika ini malam ganjil Ramadan, ya mungkin malam Lailatul Qadar. Nah, Abu Nuwas masih tetap dengan aktivitas biasanya, mabuk. Jadi waktunya orang terawih, waktunya orang tadarusan, dia mabuk. Tiba-tiba didatangi orang ke depannya, langsung nuding wajahnya. Orang ini bilang, "Wahai Abu Hani, jika engkau tak mampu menjadi garam yang melezatkan hidangan, janganlah engkau menjadi lalat yang menjijikkan, yang merusak hidangan itu." Jadi kalau kamu mau rusak, rusaklah sendiri, tapi jangan merusak yang lain. Waktunya orang tadarus, waktunya orang terawih, kamu merusak situasi. Nah, itu peringatan keras bagi Abu Nuwas yang membuat dia tiba-tiba sadar. Entah siapa orang ini, tapi ini membuat dia tersadar bahwa selama ini mungkin dia kecewa dengan masyarakat, mungkin dia mengkritik masyarakat, tapi dengan semua yang dilakukan sebenarnya dia sedang nambah masalah baru di tengah masyarakat. Jadi orang hidup itu kan kalau bisa ya memang masalah di tengah masyarakat pasti ada. Cuma kalau bisa kita jadi problem solver, kita jadi yang menyelesaikan masalah, bukan part of the problem, bukan bagian dari masalah. Apalagi menjadi pembuat masalah, apalagi jadi orang yang selalu bikin masalah. Nah, kadang-kadang kita ini ingin menyelesaikan masalah, tapi yang lahir adalah nambah masalah baru, yang masalah lama tidak selesai. Gayanya kita ingin menyelesaikan problem, tapi yang lahir justru problem baru, dan problem lama tidak selesai. Dan kalimat ini langsung ditujukan di depannya si Abu Nuwas. Kalau engkau tidak bisa menambah kelezatan hidangan, jangan jadi yang merusak hidangan. Merusak hidangan berarti nambah masalah. Dari situlah nanti Abu Nuwas terus sadar dan dimulailah fase baru hidup jadi ulama. Bahkan beberapa menyebut terus dia jadi sufi. Tapi tetap lucu, tidak apa-apa ya, karena sudah khasnya beliau. Hidupnya memang tidak bisa kok kaku, dia lentur. Makanya terus kesannya dia lucu, bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Syair-syairnya banyak. Kita juga kan kenal beberapa syairnya. Misalnya dia menasehati dirinya sendiri. Hai Abu Nuwas, jadilah orang terhormat, baik dan sabar. Ini 3 kalimat ini gabungan yang bagus. Orang terhormat, baik dan sabar. Terhormat itu kualifikasi sosial, baik itu kualifikasi individual, dan sabar itu hubungan dengan yang lain. Banyak orang yang terhormat dan baik tapi tidak sabaran. Banyak orang yang sabar dan baik tapi tidak terhormat. Banyak orang terhormat
tapi tidak baik. Macam-macam kombinasi. Kalau bisa, ikut Abu Nawas. Jadilah orang yang terhormat, baik dan sabar. Nah, ini dia memarahi dirinya sendiri. Waktu telah merusakmu dengan harta dan keinginan hanya demi kesenanganmu. Hai pendosa besar, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosamu. Sebesar-besarnya sesuatu masih lebih kecil dibandingkan ampunan Allah yang paling kecil. Ini menasihati diri untuk tobat. Tobat yang beneran. Kayak kita ini sebenarnya sudah waktunya untuk tobat. Cuma kita kan masih ragu-ragu. Tobat yang beneran. Yang beneran loh ya. Beneran itu berarti tidak diulang, janji tidak diulang lagi, kemudian tidak secara sengaja. Jadi pertama-tama dia memarahi dirinya untuk mau bergerak bertobat, menyesali yang dilakukan sebelumnya dan tidak mengulang di masa depan. Dan ini kelihatan simpel tapi berat. Kalau istighfar sih iya, cuma istighfar kita kan sering istighfar formalitas. Nah, kalau Abu Nawas ini istighfarnya mantap karena dosanya banyak. Kita kan sering istighfarnya enteng karena kita merasa tidak banyak dosa. Jangan salah, Abu Nawas sebelumnya juga merasa tidak banyak dosa. Dia merasa kalau dia mabuk, kalau dia hura-hura, ya memang sudah seharusnya begitu. Hidup sekali mau apa? Kan tadi logikanya begitu. Mabuk tidak apa-apa daripada sholat masuk neraka. Logikanya tadi kan begitu. Jadi orang itu ketika ada di wilayah, ketika dia salah, biasanya dia tidak merasa salah. Maka butuh momen-momen kesadaran bahwa aku ini banyak salah. Kalau ingin istighfarmu mantap, kamu harus sadar bahwa kamu banyak kelirunya, banyak salahnya. Cuma kesadaran bahwa aku salah ini sering tertutup oleh kesadaranmu bahwa kamu itu tidak terlalu banyak salah. Setiap orang lebih dominan merasa bahwa aku ini sudah benar begini ini. Kalau kamu tak tanya satu-satu, tetap merasa hidup kayak saya ini Pak yang benar dan baik. Rata-rata begitu. Jadi kesadaran yang mengemuka bukan kesadaran bahwa aku ini banyak salah dan mungkin sekali sering melakukan kesalahan. Tapi biasanya yang mengemuka dalam hidup kita itu kesadaran bahwa aku ini sudah benar. Hidup seperti ini loh yang bagus. Itu yang mungkin membuat istighfar kita tidak terlalu mantap, kayak formalitas. Tobatnya bukan tobat yang serius. Nah, diajari oleh Abu Nawas, ayo nasihati dirimu sendiri. Kalau nunggu dinasihati orang ya tidak akan nyampe-nyampe. Nasihat yang paling bagus dari dirinya sendiri. Berarti apa? Kesadaran. Ini kesadaran bahwa betapa besarnya dosaku, maka apa pembelaanku akan segala yang telah kulakukan. Kalau besok Allah tanya, kenapa sih kok kamu mabuk? Kok tak larang mabuk aja begitu susahnya? Nilaiku di depanmu itu seperti apa sih? Kalau besok Allah tanya begitu, gimana? Apa yang akan kukatakan kepada Tuhanku? Apa yang akan meringankan salahku saat aku keluar dari jalan kebenaran atau memunggungi kebaikan? Duhai beratnya tobatku dan bodohnya apa yang terlewat dari hidup. Keluhan dari seorang Abu Nawas. Dia takut nanti kalau ditanya oleh Allah, mengapa sih engkau kok lebih memilih mabuk daripada aku?